Dari Menara Olahraga Senayan, kami mengudara. Bersama mimpi membawa Garuda terbang tinggi, kami akan berbagi banyak informasi. Halo, selamat mendengarkan Garuda Talks. Kembali lagi di Garuda Talks episode yang kesekian. Masih bersama saya Mozaik Ali Samer dan rekan saya Gary Maulana. Gary Maulana siapa nih? Gary Maulana Tiar. Oke, Gary Maulana. Biar gampang dicari di LinkedIn, Ji. Siap. siap. Oke, Mas Ger. Oke. Kan di episode-episode sebelumnya kita udah ngomongin banyak hal ya. Kita ngomongin soal fotografi, kita juga ngomongin soal sponsorship, yang ibaratnya kita ngomongin bahwa sepak bola itu tidak sesederhana tentang dua tim yang bertanding di atas lapangan. Ya, bukan soal 11 lawan 11. Iya, bukan 11 lawan 11. Banyak aspek yang yang menunjang dari sepak bola itu agar bisa berjalan kan. Yaps. Nah, Mas Ger, ngomongin soal itu kan tidak terlepas dari teknologi yang sekarang udah masuk 4.0 kalau nggak salah. Ya. Yang dimana teknologi ini membuat banyak pekerjaan akhirnya mau nggak mau harus bersinergi kan dengan teknologi ini. Mungkin kalau misalkan kita dari basicnya anak ilmu komunikasi, ada istilah kalau dulu humas doang, sekarang ada istilah cyber PR. Yaps. Terus kalau misalkan marketing dulu ibaratnya marketing offline doang, sekarang udah ada marketing online dan segala macam. Ya. Bentar nggak sih Mas Ger? Nah kalau misalnya untuk di sepak bola sendiri Mas Ger, itu gimana Mas Ger? Sebenarnya sepak bola juga sebuah klub sepak bola sebenarnya itu brand juga ya. Sebuah brand itu kan harusnya memiliki medium untuk berkomunikasi dengan konsumernya. Tapi kalau sepak bola kan disebutnya supporter. Benar. Nah, gimana caranya sebuah klub sepak bola itu gimana ya? Harus dekat gitu sama supporter dan di zaman digital kayak gini ya salah satu cara untuk dekat sama supporter yaitu dengan aktivasi dari digital komunikasi dari setiap klub. Dan ini sebenarnya nggak ada perbedaan sih secara teori gitu Ji, dengan misalkan zaman dulu kayak gimana, mungkin zaman dulu lebih printed media, lebih konvensional ya, dan sekarang udah udah semua udah serba digital gitu, udah semua media sosial, kontennya pun berupa banyak ragam lah, ada visual, audio visual, ada foto dan lain-lain kayak gitu. Nah ini kan menarik banget untuk kita bahas Mas Ger ya. Oleh karena itu seperti biasa kita nggak mungkin berdua doang nih untuk ngebahas hal-hal yang sekiranya sangat penting lah di sepak bola. Mungkin Mas Ger bisa jelasin dulu siapa yang bakal kita undang untuk nemenin kita pada episode kali ini. Jadi yang bakal nemenin kita pada episode kali ini adalah seorang yang spesial Ji, dari Bali United Ji. Ih mantap. Ya, jadi Bali United ini meskipun terbilang klub yang baru didirikan 2015, tapi digital growth-nya tuh sangat tinggi loh untuk ukuran klub baru gitu. Sekarang aja kalau gua hitung-hitung sekarang udah ada lebih dari 2,5 juta digital communities gitu di semua sosial media atau enggak semua platform digitalnya gitu. Dan digital communities, sebentar Mas Gar, mungkin boleh dijelasin nggak digital communities itu apa sih? Digital communities tuh kayak orang-orang atau enggak sekumpulan kelompok orang yang jadi pengikut mereka di digital medium digitalnya sebuah klub gitu. Secara sederhana mungkin followers bisa disebut kayak gitu kali ya? Iya, followers juga bisa dibilang. Dan sekarang maksudnya Bali United itu udah masuk 5 besar gitu. Persib Bandung pertama, Persija kedua, ada Arema, terus Persebaya, lalu disusul Bali United. Oke Mas Ger, nah karena Mas Ger udah kasih intronya, mungkin langsung kita sambut aja. Halo Mbak Dika. Halo Gary, halo Mas Oji. Halo, aku manggilnya Mbak lagi, nggak apa-apa. Panggilnya Dika aja, nggak apa-apa. Masih muda. Masih muda. Soalnya saya kalau misalnya sama cewek tuh suka ngerasa lebih muda gitu. Ya Allah, Ji. Baru-baru udah gombal. Ya Allah. Oke Dika, tadi kan Mas Ger udah ngasih intro sedikit ya tentang Dika ini asalnya dari mana, maksudnya terus juga ngomongin soal tempat bekerjanya itu di mana. Nah mungkin Dika bisa sedikit menjelaskan tentang Dika ini sebenarnya siapa sih? Ya, dan perannya juga gimana? Oke. Jadi kalau aku itu sekarang sebagai head kreatif di Bali United. Nah sebenarnya sih aku baru join tahun lalu
itu Februari 2018 aku join. Terus project pertama aku tuh Bali United Festival. Aku masih inget banget itu, langsung masuk terus diceburin, langsung urus festival di mana kayak puluhan ribu orang datang gitu kan ya. Sebelum itu sebenarnya aku nggak terlalu ada background di sport, di bola, di persepak bolaan. Nah mungkin aku tuh ngefans banyak sama klub di luar, klub di EPL atau di Amerika, tapi nggak terlalu merhatiin klub di Indonesia. Nah waktu dapat opportunity ini langsung kayak challenge baru nih, karena sebenarnya aku tuh tetap dari dulu itu di komunikasi, di bidang komunikasi. Jadi dulu aku sekolah di Wih, sama dong. Dulu aku sekolah di New York. Itu jurusan journalism sama psychology. Terus sempet jadi fashion journalist gitu. Beda banget ya. Abis itu lulus, pulang ke Jakarta, masuk ke banking. Aduh, udah nggak tahu lagi deh. Masuk ke banking tapi sebagai PR. Abis itu I don't think banking cocok. Abis itu ketemu dengan teman-teman di Bali United, terus ditanya mau nggak gitu, kita tuh lagi nyari head kreatif, sebenarnya nggak cuma untuk Bali United tapi anak perusahaannya juga gitu, mau nggak? Terus aku bilang ya udah deh, boleh deh, kayak I'm in for a new challenge gitu. Aku tuh soalnya nggak bisa di satu bidang aja, aku suka banget ngerjain banyak bidang gitu di industri apa ini, masak apa segala macam. Jadi aku bilang oke. Habis itu sampai sekarang aku udah jatuh cinta banget sih sama Bali United. Mungkin pertama kali aku di posisi yang bener-bener aku passionate banget dengan pekerjaan ini gitu. Iya. Sebetulnya iya ya. Sebetulnya masih nyambung juga ya, Ji. Maksudnya bidang komunikasi gitu di berbagai industri apapun ya tetap tujuannya ya komunikasi gitu. Nah, kalau di Bali United sendiri sebagai creative lead ya, tugasnya apa aja sih? Iya, jadi banyak orang nggak tahu kreatif tuh ngapain sih gitu. Masa cuman jadi orang kreatif, kayaknya semua orang bisa jadi orang kreatif gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu sangat penting. Jadi pertama, semua media kan, mau itu social media, mau media relations, pokoknya semua yang komunikasi. Itu setiap hari benar-benar mesti pikirin ngapain kita di social media, ngapain kita di YouTube, TV-nya mesti kayak gimana, programnya semua. Terus abis itu ada bagian branding. Jadi segala aspek di Bali United di Bali United, and I'm sure di klub sepak bola lain juga ya, dan di bisnis lain itu perlu branding. Gimana cara kita ngedekorasi stadion jadi lebih keren gitu ya kan? Gimana cara kita ngedesain merchandise jadi orang lebih merasa lebih tertarik gitu untuk beli ya kan? Terus gimana banyak sih radio gitu misalnya ya kan, kita kan juga punya Bali United FM, program-program apa yang seru di radio. Terus dari Bali United Cafe, gimana cara kita ngepromoin si menu ini jadi keren, atau kampanye apa sih yang diperlukan oleh dari seluruh Bali United, itu termasuk dalam kreatif juga. Dan ada tim-timnya sendiri juga ya, jadi nanti ada tim radio, ada tim TV, ada tim ini, tim store gitu. Jadi kita bekerja sama semua. Dari situ sih peran kreatif tuh sangat penting di bagian image dan promosi sebuah klub sepak bola. Iya, karena menurut gue ya, Ji, untuk ukuran public relation yang bagus, biar klub atau brand pengen punya image yang bagus, ya harus saling kerjasama satu sama lain gitu kan. Semua divisi gitu. Jadi emang divisi kita, misalkan seorang PR, ya nggak bisa ego sektoral gitu. Harus semuanya bareng-bareng. Betul. Oke, tapi aku ada mau ditanya ini. Kan tadi ada nyinggung soal branding, dan brandingnya juga banyak hal kan, kayak dari stadion, terus merchandise, terus semuanya. Sebenarnya kalau dari Dika sendiri, apakah ini tuh sesuai dengan visi dari Bali United sendiri, ataukah ini emang Dika memikirkan kayak emang udah saatnya pasar kita udah berubah dan emang harus
kita nih yang gerak? Itu boleh dijelasin nggak? Sebenarnya kan dari tahun 2015 ya visi Bali United tuh udah pengen bikin sepak bola di Indonesia maju gitu ya. Jadi makanya tumbuhlah ini satu klub yang super modern, langsung growth-nya langsung pesat banget. Terus udah punya visi untuk go public di IDX ya kan. Jadi kita klub pertama yang di Southeast Asia. Jadi emang dari dulu tuh visinya dari tahun 2015 untuk jadi yang trendsetter ya kan. Jadi sih sebenarnya aku merasa aku melakukan hal yang sangat satu arah sama visi Bali United dari sejak 2015 gitu ya. Jadi gimana cara kita terus berinovasi dan modify untuk lebih cocok kekinian, ke masa kinian. Misalnya sekarang yang dulu tuh orang tuh gencarnya di YouTube atau di Twitter, di Facebook gitu kan. Sekarang tuh lebih Instagram dan TikTok gitu misalnya. Ya YouTube masih juga masih sangat tinggi. Tapi gimana cara kita terus berinovasi untuk untuk buat si Bali United selalu beyond football. Ini kan campaign kita dan slogan kita itu kan Bali United Beyond Football ya. Gimana cara kita selalu surprise our fans, menghibur our fans. Dan juga memperkenalkan Bali United ke market yang nggak cuman orang Indonesia itu sebagai yang beyond football. Kalau boleh tahu, beyond football tuh itu diinisiasi sama Dika atau memang sebelumnya udah ada? Kebetulan pas aku masuk salah satu proyek aku juga pertama beyond football. Jadi waktu aku masuk itu Februari, terus lagi persiapan Bali United Festival itu juga sekalian persiapan IPO Bali United. Terus kita semua pikir kayaknya kita perlu kampanye untuk gimana cara, kan kalau fans sepak bola kadang mereka nggak ngerti ya go public itu apa sih gitu kan. Waktu kita post kita mau public juga banyak komentarnya yang kayak maksudnya public apa ya, kan sepak bola udah ditonton sama public gitu. Padahal kan sebenarnya kan public di saham itu beda. Nah, kita semua mikir gimana sih caranya kita bikin satu kampanye yang buat fans sepak bola di Indonesia ngerti kalau misalnya kita go public itu tuh salah satu itu make history banget untuk sepak bola di Indonesia gitu. Jadi muncullah si Beyond Football itu campaign yang tadinya objektifnya adalah untuk educate fans sepak bola bahwa football club is not only a club gitu, it's not only a game gitu. 11 lawan 11 yang tadi Gary sama Oji bilang kan, itu nggak cuma 11 lawan 11 tanding di lapangan terus udah selesai. It's way more than that. Makanya kenapa si IPO ini waktu itu kita launching campaign-nya khusus untuk si IPO, lanjut sampai sekarang. Ya tadi kan Dika ngomongin soal publikasi, ngomongin soal banyak hal lah. Cuma aku penasaran kalau misalkan di Bali United sendiri kan tadi juga Dika nanti sempat bilang bahwa mau nyari fans luar lah biar tertarik dengan Bali United ya, kurang lebih kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan Dika sebagai head di sana, ketika membuat sesuatu atau membuat project lah, sebenarnya apakah yang dibuat itu sesuai dengan pasar yang sudah ada sebelumnya, atau ya sudah kita buat sesuatu yang emang sebenarnya ini ibaratnya lagi tren doang nih, itu gimana? Kan ibaratnya Bali United otomatis pasarnya kan ya Bali nih misalkan segmennya, atau misalkan ya Indonesia lah. Nah itu ibaratnya untuk nentuin tren itu apakah disesuaikan dengan pasarnya yang di Bali atau gimana? Dua-duanya. Jadi satu sisi kita harus benar-benar ngerti pasar Bali itu seperti apa. Makanya kan kita juga timnya setengah di Bali, setengah di Jakarta ya. Yang Bali juga mereka terus berkreasi untuk gimana caranya connect lebih dekat lagi kan ke komunitas kita. Karena ya at the end of the day kita tetap Bali United. Balinya tuh tetap harus ada, nggak mungkin gitu. Itu identitas kita. Kita dedikasinya juga ke Pulau Bali. Itu tren dari Bali pasti kita masukin semua, kita cerna setiap hari. Tren Indonesia juga kita cerna setiap hari, dan nggak cuma di tren sepak bola aja, kita carinya di seluruh gitu. Gojek buat apa misalnya di sosmed mereka gitu.
ini buat apa, memes apa yang lagi keluar sekarang gitu. Liatin Lambetura, liatin Orece gitu-gitu loh. Tetap kan tren Indonesia kita juga kita juga research terus. Terus ketiga, kita selalu ngeliatin tren di luar negeri juga. Dan nggak cuman tren di persepak bolaan di luar negeri ya, tapi seluruh dari musik, fashion, food, entertainment, pop culture, itu semua kita cerna sih. Itu mungkin salah satu yang I think is very important juga untuk berani melihat referensi keluar sports atau keluar masculinity juga gitu. Jadi kita lihatnya dari keluar dari situ, gimana cara kita bisa adaptasi ke kita juga. Jadi nggak ketinggalan juga. Takutnya kita cuman di sports doang, tapi nggak pernah bikin gebrakan keluar situ juga. Takutnya terlalu in your bubble gitu. Dan salah satunya ya yang ketika yang pop culture itu, kalau nggak salah ya, sering gue lihat Bali United itu posting ketika mau match day itu pakai pendekatan poster film. Iya, betul. Iya, aduh itu. Itu salah satunya pop culture, jadi setuju. Iya, setiap match day kita, aduh, kalau nggak ada film gimana ya, kita keluarin apa gitu. Terus kita selalu milih film yang harus mereka suka juga gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita keluarin yang film nggak ada orang kenal juga kan gitu. Yang lagi happening kan. Iya. Itu juga something yang very fun to do sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang stres kalau nggak ada film yang ini, orang-orang udah nunggu. Dan ini gue mau nanya juga nih. Kan selain media sosial atau sebagai alat untuk komunikasi terhadap publik atau untuk supporter, itu digunain sebagai apa lagi sih? Misalkan untuk komersial kah atau untuk apa kalau di Bali United? Social media kita ya. Kita sih selain untuk pertandingan yang pasti satu sponsor, ya kan? Karena salah satu memang waktu kita dealing sama sponsor kan benefitnya mereka bisa akses ke social media kita kan. Dan itu kita salah satu daya tarik terbesar untuk sponsor adalah social media. Sekarang nggak cuman di offline aja, karena di mana mereka punya benefit berbeda sih offline sama online ya. Kalau offline kan bisa langsung connect ke komunitas gitu, yang lebih dekat lagi, bisa ada talk show apa segala macam. Kalau offline, kalau online tuh dia reach-nya kan jauh lebih besar dan dia akan selalu ada di sana, nggak akan diturunin. Jadi dari dua-duanya itu penting sekali bagi sponsor. Itu satu sponsor, dua itu social impact. Sekarang itu kan menurut aku nggak cukup ya, kayak kita sebagai sebagai apapun lah, mau bisnis, mau komunitas atau brand yang punya followers sebanyak itu, nggak pakai asetnya untuk do something good gitu. Misalnya donasi COVID, ya kan? Karena kita punya segini banyak masa ya, kita harus spread awareness. Atau kemarin itu kita beach cleanup day, ya kan? Karena Bali sekarang Gubernur Bali itu lagi sangat berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik. Oke, kita harus support itu gitu. Kita harus support itu dari sisi offline dan online juga. Kita harus edukasi fans kita gitu. Ketiga ya, selain yang pertandingan, yang ketiga itu kita pakai untuk untuk gimana caranya kita lebih dekat lagi sama fans di luar lapangan. Jadi kehidupan pemain gitu. Kalau fans sepak bola kan mereka sangat curious gitu kan, personalitinya. Pokoknya mereka harus tahu semuanya. Gue nggak mau tahu, pokoknya gue harus tahu si Melvin Place hari ini pakai baju apa, merah atau hitam gitu ya. Terus mereka juga moody ya kan. Kalau misalnya timnya lagi kalah, apapun konten yang akan naik sehari setelahnya itu kita dihujat, ya kan? Setuju. Jadi salah satu kita juga merasakan Mas Kira. Salah satu rule book yang aku punya, kalau kita kalah, konten sponsor jangan naik setelahnya, hold semuanya dulu. Iya kan? Jadi kita tetap harus ada satu konten neutral gitu. Gimana caranya kalau lagi kalah, kalau lagi menang, kalau lagi apa, ini konten tuh yang tadi kan kita sempat bahas ya, evergreen gitu. Jadi
tentang kehidupan pemain ya kan, tentang kehidupan di balik layar manajemen ya kan. Kita kan juga punya salah satunya podcast yang kita interview staff-staff kita juga kan. Nah itu kita juga punya gitu. Atau kita beralih ke radio gitu-gitu sih. Jadi pilarnya di cara menggunakan social media kita ada di situ. Berarti kalau gua tangkap Ji, setiap aktivitas sosial media dari Bali United pasti akan ada guideline-nya, ketika kalah gimana, ketika menang gimana Ji. Aku rasa semua klub juga mungkin punya guideline-nya. Iya, pasti punya gambaran ya, ketika kalah tuh harus kayak gimana, ketika menang harus kayak gimana. Iya. Apalagi soal brand ya, kalau atau nggak soal sponsor. Kalau misalkan postingan soal sponsor, nanti malah sentimen negatifnya malah ke sponsor kan. Padahal kan ya belum tentu mereka maksudnya bad sentiment ke brandnya kan, nggak sama sekali sebenarnya gitu. Iya. Oke, Dika kan tadi cerita banyak ya. Aku ngerasa kayak kerjaannya emang banyak betul nih. kayak ibaratnya semua halnya dikerjain sama Dika. Nah, boleh diceritain nggak sih sebenarnya di divisi Dika sendiri itu ada berapa orang, dan mungkin boleh dijelasin juga nggak job desk mereka? Iya, aku nggak mungkin kerja sendiri sih. Ini tim yang sangat mantul di Bali United, dan semua ide itu kita rata gitu. Nggak cuma datang dari satu orang. Itu mungkin kira-kira kita tuh sebenarnya dibagi sih, kreatif sama production. Production tuh yang ngevideoin, fotografi, terus desain itu sebenarnya bagian production. Tapi kalau misalnya bisa digabung kreatif and production kan soalnya mereka kayak sama ya, kadang-kadang orang kreatif bisa ngedesain juga. Beriringan. Itu tuh sekitar mungkin 8 sampai 10 orang lah mungkin ya. Tapi di Bali dan Jakarta ya. Karena kenapa kita ada 10 orang? Karena kita nggak cuma ngurusin Bali United, tapi kita ada 5 anak perusahaan, including yang e-sportsnya, sports agency, cafe store, radio. Jadi dari tim kreatif ini tuh campaign-campaignnya dibantu sama tim kreatif gitu untuk ke semua perusahaan. Jadi menurut aku lumayan besar sih tim kreatifnya. Nggak cuma si Mimin sama aku doang maksudnya. Kalau di ini ya, gue mau tanya soal social media management ya. Nah, apakah itu Miminnya itu cuma satu atau Miminnya ada banyak? Terus setiap treatmentnya di sosial media yang berbeda, kan platformnya beda-beda ya. Twitter, Facebook, Instagram tuh kan karakteristiknya berbeda-beda. Apakah itu diimplementasi sama aja ketika di Instagram, Twitter sama aja gitu semua? Apa ada yang bikin diferensiasinya, apa yang bikin beda? Ya, pertanyaan yang pertama, yang Mimin beda-beda atau ini ya, atau satu-satu. Satu Mimin mungkin pegang kayak 3 atau 4 akun gitu. Terus nanti ada Mimin lagi yang pegang 3 atau 4 akun gitu. Tapi mereka sekalian jadi kreatif dan melakukan banyak hal lain ya, nggak cuma nulis caption sama ini doang gitu. Jadi bukan satu Mimin satu akun sih. Terus treatment per social media platform pasti beda. Kalau di Twitter itu interesting fact, kita di Twitter banyak banget komen-komen dari klub lain justru. Kalau aku lihat sih, mungkin perlu aku hitungin lagi ya. Tapi kalau aku lihat interaksi dengan klub lainnya lebih dapat di Twitter, terutama dari Persib. Mungkin fans Boboto banyak yang main Twitter ya. Kayak waktu itu kita launching jersey itu banyak banget, mungkin lebih banyak komen dari klub lain daripada klub kita sendiri gitu. Jadi treatmentnya pasti beda. Kalau di Twitter itu lebih conversational. Di Twitter tuh boleh nge-spam, di Instagram itu nggak boleh nge-spam jatuhnya. Iya. Kalau di Facebook, Facebook lebih informational ya. Jadi berita, mirroring dengan Instagram pastinya. Video yang panjang-panjang juga bisa di situ. Tapi Facebook sih lebih kayak berita aja. Sama kenapa Facebook penting, masih banyak yang message DM di Facebook yang bisa kebaca sama kita. Kalau di Instagram kan
DM-nya ya tetap kita baca, tapi banyak banget yang cuman kayak tag story kan, mention you in the stories kayak gitu-gitu. Jadi kadang kalau kita ada pertanyaan beneran yang kayak tiket beli di mana Min, atau jersey beli di mana Min, di DM tuh susah, di DM Instagram kelihatannya. Kalau di Facebook nggak terlalu banyak yang nge-spam. Jadi bales-balesnya untuk informational yang penting-penting tuh enak lewat Facebook gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya itu lebih customer servicing gitu ya. Betul, lebih betul, lebih CRM-nya di situ. Terus di Instagram pastinya ya itu main platform kita, launching apa segala macam kita pasti akan di Instagram dulu untuk terus kampanye-kampanye target kita untuk viral itu diutamakan sebenarnya di Instagram. YouTube itu sebenarnya juga penting. Kalau lihat dari viewers di Indonesia, YouTube itu lebih tinggi daripada Instagram. Pasti banyak yang nggak tahu, tapi YouTube lebih tinggi daripada Instagram. Jadi kita juga mau fokus banget video konten kita itu harus banyak banget di YouTube. Dan nggak usah yang panjang-panjang, tapi yang kayak 5 menit tentang tanya-tanya yuk gitu. Atau yang simple-simple itu yang gampang dicerna itu YouTube sangat benefit banget di situ. TikTok, kita ada TikTok sekarang. TikTok beda lagi. Marketnya itu mereka lebih muda-muda. Jadi fans kita yang masih sekolah, SMP ke bawah atau SMA itu Gen Z gitu ya, Gen Z itu semua di TikTok. Jadi treatmentnya kita di TikTok juga beda. Lebih yang receh-receh, pokoknya yang ngetren kita tinggal pakai ininya gitu, ngajak-ngajak duet. Makanya kita kemarin bikin TikTok challenge tarian kita sendiri di TikTok gitu sih. Jadi semua treatmentnya beda. Mozaik main TikTok tuh. Mana ada? Serius, bohong lu, jangan bohong lu. Kayaknya kita karantina jadi TikTokan semua pasti fix. You are listening Gerda Talks. Oke, tadi kan kita udah cerita banyak hal ya soal Bali United, soal ibaratnya kreatifnya kayak gimana, terus juga soal visinya dan semuanya. Nah, sekarang itu kan sosial media yang kayak Mas Gary bilang ya, itu tuh udah jadi kayak revenue baru kan untuk sebuah klub sepak bola. Nah, itu kalau misalnya dari Dika sendiri untuk Bali United ya, nilai itu kayak gimana sih? Besar banget sih kalau menurut aku. Social media aset yang bisa jadi masukan revenue itu sangat benar ya sekarang. Kalau kita lihat influencer aja mereka berapa ratus K udah bisa buat berapa gitu kan ya. Iya. Sekarang tuh social media udah bisa dinilai jadi uang ya kalau menurut aku. Mungkin bukan yang kayak kita bukan buka endorsement yang kayak oke, satu post berapa apa kita nggak ngitungnya nggak kayak gitu sih. Tapi kita bisa menilai misalnya dengan 2,5 juta followers itu tuh value-nya seperti apa waktu kita proposal ke sponsor misalnya. Karena itu bagian dari aset. Cara kita ngitung, cara kita ngedata dan menghitung dan nge-report berapa fans sih yang kita punya, itu juga dari selain kita ngitung berapa datang ke stadion ya kan, berapa datang ke event, digital sih yang dinilai paling tinggi kalau soal penghitungan fans. Jadi sangat besar hitung-hitungnya kalau revenue-nya tuh dinilai, value-nya dari social media di Bali United tuh sangat besar. Kita mau jualan di Bali United Store misalnya, itu mesti dibikinin campaign. Itu juga sebenarnya kan salah satu yang bisa bikin jualan gitu ya kan, karena kita post di Instagram atau kita bikin campaign yang keren gitu. Itu ada nilainya banget sih. Jadi zaman sekarang ya especially itu sangat penting
untuk any clubs atau untuk any brands untuk punya digital presence? Kalau menurut Dika ya, soal landscape digital di sepak bola Indonesia, kalau menurut lu gimana sih sekarang? Termasuk sama klub-klub lain gitu ya. Kalau dari view lo kayak gimana? Kayak tren digital sekarang ya di klub-klub lain. Kalau menurut aku ya, dibanding sebelumnya, dibanding beberapa tahun yang lalu misalnya, dibanding setahun yang lalu deh, kayaknya tuh sekarang tuh klub-klub di Indonesia tuh lebih berani untuk melakukan sesuatu yang beda di social media. Mungkin itu karena tren-tren di dunia di social media itu tambah gila, mungkin juga karena itu, atau mungkin kompetisi secara dari klub per klub juga tambah gila gitu. Jadi biasanya kita ada kompetisi antara pemain gitu, ini juga ada kompetisi antara editor gitu. Tapi it's healthy gitu, sehat. Kita perlu ada kompetisi seperti ini antara editor dan antara social mediaan, biar industrinya lebih maju lagi, lebih keren lagi, karena semua orang seluruh kreatif kayaknya di setiap klub sekarang kayak gimana cara gue bikin lebih keren daripada klub sebelah gitu, gimana cara kita bikin yang lebih viral lagi, ya kan? Sekarang sih kalau menurut aku ya, klub sepak bola di Indonesia udah jauh lebih berani untuk express di social media tuh. Mengamini yang tadi Mas Gira yang ngomongin soal kompetisi antar editor dan antar divisi kreatif mungkin klub ya. Mungkin kita sering kan kayak kita punya beberapa teman juga yang jadi editor video di beberapa klub. Jadi setiap misalkan kan Bali United kemarin promonya tuh cukup menggelegar ya. Ada yang Bali-Baliku gitu-gitu ya. Itu ya jersey yang joget-joget gini. Iya, promo jersey. Itu tuh jadi beberapa teman kita di klub tuh juga langsung notice. Mereka langsung kebingungan kira-kira mereka harus buat kayak gimana. Karena patokannya bukan lagi tuntutan supporter. Kalau biasanya kan mungkin dulu kayak supporter lagi pengen ini nih, oke kita buat. Tapi sekarang tuh lebih kayak wah, klub ini nih bikin kayak gini, masa kita gini doang sih. Benchmarkingnya kayak gitu lebih tinggi. Iya, pressure-nya jadi kayak naik kelas gitu ya. Kayak semuanya harus Nah, berarti kan untuk itu kan kita kan harus terus berpikir kreatif ya. Ide itu harus terus datang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan untuk Bali United sendiri nih Dik, itu gimana sih cara ibaratnya untuk proses kreatifnya sebelum konten itu naik? Boleh diceritain nggak? Nah, kalau soal proses kreatif pastinya ada yang cepet ada yang lama. Jadi kalau yang cepet tuh kita perlu post announcement, itu pasti akan cepet banget ya kan. Tinggal pikirin, kita udah ada template gitu. Tapi sebelum itu semua, kayak setiap tahun itu kita pasti ganti mood design. Sebenarnya more than a year sih, kayak mungkin setiap setengah tahun gitu kita ganti mood. Jadi kita di awal tahun kita pikirin dulu kampanye apa yang kita akan push di tahun ini. Ya kan, jadi kita pikirin komunikasinya dulu, bukan desainnya dulu, bukan editingnya dulu, tapi more before that gitu. Jadi pertama kita research, sekarang tuh yang lagi penting itu apa, ya kan? Sekarang tahun ini tuh kita mau ngapain aja, tahun lalu kita ngapain aja, seberapa sukses kita ngelakuin kampanye ini tahun lalu. Jadi kita dari data semua itu yang masuk ke tim kita mikir lagi, oke, tahun ini berarti kita harus melakukan seperti ini. Kayak misalnya tahun ini tuh selain Beyond Football, kita ada namanya This Is Our Home. Itu inspirasinya karena sebenarnya karena Pulau Balinya sendiri. Karena Pulau Bali itu lagi, yang tadi aku bilang kan, sempat bilang bahwa Gubernur Bali lagi ngejalanin kampanye yang ngurangin sampah plastik gitu ya. Jadi kita tuh kepikiran sebenarnya tuh kita juga perlu dedikasi ke Bali lebih dari cuman growing komunitas ya kan, ke Banjar-Banjar gitu, ngadain event. Jadi kita tuh mesti edukasi fans juga. Gimana kalau kita bikin kampanye yang ngajak fans untuk lebih aware dengan lingkungan gitu.
lebih aware dengan sampah mereka, lebih aware dengan pantai-pantai yang sekarang kotor gitu. Makanya kita buat This is our home. Kebetulan sekalian launching jersey kita yang baru, launching komunikasi kita yang baru. Jadi dari komunikasi itu kita package jadi sebuah campaign, kita breakdown apa aja yang kita akan lakukan untuk kampanye ini. Satu, kita akan do beach cleanup day karena kita pengen care about the environment gitu. Dua, kita akan launching jersey yang bermotif ombak karena itu ombak sama batu karang karena itu representatif bahwa ombak dan batu karang ini perlu bersih, perlu dijaga ya kan, karena itu adalah rumah kita. Terus apalagi yang kita akan lakukan tadinya sih sebelum si COVID ini kita pengen ngelakukan kita pengen partnership sama LSM NGO yang kerja di bidang sampah plastik gitu, yang ngelola sampah pengen ngajak sponsor untuk buat bank sampah di stadion, mau kayak gitu sih sebelum si COVID. Iya. Tapi itu juga gercep, salah satu action kita waktu ada si corona ini. Kita pakai komunikasi This is our home tetap dengan message-nya untuk jaga rumah kita, tapi bedanya ini gimana cara kita jaga rumah kita by staying at home gitu dan bantu sekitarnya. Itu prosesnya kira-kira bikin This is our home itu mungkin seminggu 2 minggu sih. Seminggu 2 minggu kita bikin itu. Terus baru kita bikin template desainnya lah kita bikin. Oke, berarti backgroundnya kita ombak-ombak aja tahun ini gitu, sama kayak jersey kita. Gimana cara kita turunin si komunikasi ini ke semua divisi di Bali United, dari store, ya kan, jersey kita, dari cafe, dari ini radio, dari apa. Jadi semua divisi, branding stadion juga jadi semua moodnya gitu. Kenapa penting kita mesti bikin si umbrella ini, jadi nanti dia rata. Umbrella campaign ya? Nggak cuma di social media. Jadi proses kreatif itu sangat end to end sih, 360 gitu. Iya. Berarti kalau gua tangkep proses dari kreatif Bali United itu pasti mulai dari riset ya? Ya apapun itu kan memang harus data driven, Ji. Yes. Itulah kenapa Gojek itu sukses kalau menurut gua ya. Ini maksudnya keluar bahasan, tapi memang Gojek adalah salah satu brand yang data driven banget gitu. Dan kenapa itu mereka sukses di Indonesia karena data driven. Terus yang kedua, meskipun maksudnya kita berbasis data, bukan berarti nggak explore hal-hal yang baru kan, berarti kan? Iya, betul. Dan yang terakhir, mungkin setiap klub punya permasalahan atau dinamika sosial yang berada di masyarakat sekitarnya kan. Tadi makanya bikin aksi-aksi sosial atau nggak peduli lingkungan kayak gitu, itu memang hal sesuatu yang baru sih, biar bola tuh ya bukan bola doang kayak gitu. Biar ada seimbang gitu kehidupan tuh. Iya. Kayaknya kita semua perlu keseimbangan hidup. Yin and yang perlu itu. Aku mau tanya lagi dong. Boleh kan banyak tanya? Boleh. Sorry nih. Mumpung lagi ada, Ji. Mumpung lagi ada nih, kita serap nih ilmu-ilmunya deh. Kita mau curi sebanyak-banyaknya ide nih, Mas Ger. Dik, tadi kan Mas Gary juga sempat bilang soal riset ya, dan itu yang juga dilakuin sama Bali United ketika mengeluarkan sesuatu. Nah, pernah nggak sih ketika ibaratnya riset udah dilakuin, terus proses kreatif udah jalan, konten udah naik lah kan, ibaratnya kalau misalkan kata orang ya kayak sebuah konten tuh bakal mati ketika dia udah naik kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh kalau misalnya konten itu udah naik, kita tinggal berharap feedback dari publik. Pernah nggak kalau ketika konten itu naik ternyata harapan yang kita pengenin dari si konten itu nggak tercapai atau ibaratnya malah gagal? Sebenarnya sih aku sih belum gini ya, selain kalau misalnya konten kita lagi kalah ya kan, kalau menurut aku itu agak bias, jadi kadang tuh kalah ya karena kalah gitu, bukan karena kontennya jelek gitu. Kalau misalnya di luar itu, kalau kita ngomongin di luar itu,
paling yang pernah aku alami itu kalau tidak sesuai engagementnya tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya bukan itu positif atau negatif. Berarti lebih ke performa ya? Performa. Jadi misalnya, gua kira ini akan kayak lumayan viral gitu, banyak yang nonton atau banyak yang komen. Tapi ternyata nggak sebanyak itu. Salahnya di mana ya? Apa kontennya atau apa waktu kita uploading? Tapi kalau misalnya negative comment, sebenarnya ada sih. Tapi kalau menurut aku itu nggak terlalu, bukan kegagalan juga. Jadi itu lebih kayak satu ya pelajaran untuk kita. Dua mungkin ya kita mesti belajar lagi sih. Apakah timingnya cocok untuk diupload pas itu? Atau memang kita ada konten yang sensitif, tapi kalau kita itu nggak pernah kayak buat konten yang bikin kayak bikin orang berantem gitu, nggak sih. Paling yang jersey itu aja, cuman yang jersey kan banyak yang komen dari klub lain kayak terlalu seksi, terlalu ini gitu-gitu, memakai badan wanita apa segala macam. Tapi kalau menurut aku itu nggak jelek, itu bukan negative engagement, itu namanya conversation. Jadi kalau misalnya dia ada conversation, mulai ada yang debat-debat, itu aku udah seneng banget justru. Iya, kayak karena menurut aku kalau misalnya si fans atau audience dari luar Bali United mulai debat-debat di komen, itu berarti mereka benar-benar engage dong sama kontennya, sampai mereka mau mikirin gitu kayak gue mesti nulis ini, terus gue mesti nulis ini lagi, gue mesti nulis ini lagi. Jadi thank you banget loh udah kayak gitu, itu good feedback for us. Yang beneran jelek tuh kalau misalnya yang bener-bener semuanya 90% semuanya jelek. Dan formula bukan formula, indikator dari konten yang viral kan people care dan people willing punya keinginan untuk nge-share itu gitu. Betul. Jadi dua kuncinya care dan share gitu kalau pengen viral. Iya. Dan tadi kan yang bikin conversation itu care berarti sama Bali United. Iya, betul. Orang-orang. Tapi Mas Gar dan Dika sebenarnya ya, ketika tadi kan Dika ngomongin soal, Mas Gary tadi juga sempat bilang bahwa care dan share ya. Dika juga bilang soal dia ngasih ekspektasi tinggi terhadap konten tersebut. Sebenarnya tuh ada rumus pasti nggak sih? Ibaratnya kayak supaya viral nih rumusnya misalkan KMC Delta T kayak gitu. Misalkan atau ibaratnya biar engagementnya tinggi kayak gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya ya kalau misalnya di kita ya ada aja sih pemain ini misalnya kayak bikin, kalau misalnya lagi ya kayak timing sih kalau menurut aku, misalnya kayak Andika Wijaya misalnya lagi dia kan baru anaknya baru ngelahirin, terus kita posting soal dia dan kelahiran anaknya, ya pasti banyak banget komennya congratulations. Kalau kayak gitu kan ya kita udah tahu itu pasti banyak engagement dong. Atau happy birthday to Gavin Kwan gitu, itu juga pasti banyak engagement. Jadi ya kita tahu sih apa yang bikin bakalan tinggi atau bakalan enggak. Tapi yang kita nggak tahu itu kalau misalnya kita launching something, kalau kita kayak Haryono gitu yang itu nggak nyangka banget. Itu heboh. itu bukan nggak nyangka lagi, itu bikin stres. Itu gimana sih? Iya, itu beneran kan bocor ya? Beneran kebocoran gitu. Banyak orang bilang kayak itu sengaja dibocorin. Gila. Settingan. Tingkat ini kayaknya orang marketingnya S3 di marketing nih, jurusan marketing bikin drama kayak gini. Itu beneran drama, boy. Udah hampir kacau sih. Jadi kayak beneran bocor sebenarnya. Beneran bocor. Terus itu grup kan itu di kreatifnya ada kayak si WhatsApp grup tim kreatif gitu kan. Itu grup beneran ada. Jadi kita emang buat grup namanya bukan gitu ya, bukan Big Boss apa segala macam. Cuman itu grup beneran ada. Kita tuh ngobrol-ngobrol khusus untuk launching pemain memang di situ, dan grupnya sangat confidential, cuman bisa berapa orang di situ untuk syuting. Tiba-tiba beneran bocor, udah marah-marah semua di situ. Terus ya udah deh, cepet bikin sekarang, pokoknya mesti naik besok pagi. Gue nggak mau tahu, besok pagi harus naik gitu.
Akhirnya editor kita dan tim kita yang sangat mantul buat si ide ini gitu sampai mereka lembur-lembur. Hebat sih. Iya. Keren. Dan Ji, kalau di sepak bola Indonesia ya Ji, terutama di aktivitas digital, paling menarik itu adalah ketika kita ada di masa pramusim. Pramusim tuh maksudnya sebelum kompetisi dimulai gitu. Player transfer. Di situ ada player transfer, terus ada launching jersey. Betul. Nah, dan itu maksudnya itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang pasti ditunggu-tunggu sama supporter atau enggak sama football lovers di Indonesia sih. Kayak misalkan kemarin gitu Bali itu announce Haryono, terus ada announce untuk jersey baru. Yang Haryono viral, terus yang jersey juga viral. Nah, itu boleh diceritain gak sih gimana ceritanya pas viral di jersey itu launchingnya? Jersey launching itu sebenarnya kita kepepet. Enggak, tapi idenya bagus banget. Cuma maksudnya kita buat itu satu minggu. Jadi karena liga dimajuin jadi 29 Februari ya. Kita waduh. Padahal sih planning jersey-nya udah dari tahun lalu. Cuman kan tetap launchingnya kita mau keren gitu. Ada satu sisi yang kita nggak mau kalah sama player announcement kita gitu. Masa player announcement udah keren-keren terus launching jersey-nya elek gitu. Jadi kita mesti ekstra. Terus prosesnya juga kita lagi mikirin kayak kemarin kan kita udah lucu-lucuan. Tahun lalunya kita udah keren-kerenan. Kalau misalnya bikin video tuh pakai api-api atau smoke bomb gitu kan. Kita nggak bisa yang kayak gitu lagi. Kita kayak mesti ganti, beda banget. Kebetulan lagi K-pop fever. Jadi kita itu di satu meeting room, kita brainstormingnya udah bukan ngomongin tentang sepak bola lagi, tapi kita sambil nonton BTS. Opa. Iya, karena saking udah buntunya kita lagi itu kita nonton BTS apa tuh yang mama yang itu. Mas Gary tahu kok lagunya? Aduh. Itu yang sering ada pas sebelum mulai bioskop Ji, pas. Iya, betul. Kita nonton terus keren juga ya. Terus kebetulan Pak Yabes, CEO kita, dia itu ngefans banget sama Blackpink. Iya, dia ngefans banget sama Blackpink. Dia kalau setiap Bali United Festival, kita selalu tanya dia usulannya apa, dia selalu bilang Blackpink dong. Wah, kapan ya, mungkin 20 tahun lagi ya. Nah, akhirnya ya udah guys, bagus sih BTS, kita bikin aja yuk music video. Awalnya sih mereka kayak, hah? Lu mau bikin music video dalam 1 minggu gitu? Kurang dari 1 minggu, pokoknya minggu depannya kita udah harus launching. Lu mau bikin music video dalam 1 minggu? Iyalah, bisa lah, kenapa gak bisa gitu? Emang lu ada ide? Gak bisa lah, kita harus yang berani tampil beda gitu. Akhirnya ya udah kita semua setuju bikin music video, tapi kita mikir gak mungkin music video kita pakai lagu orang lain gitu. Kayak itu banget, kentang banget gitu. Kita harus kita harus bikin lagu sendiri. Jadi ya udah, oke, cari music composer yang bisa bikin lagu sendiri gitu. Cari music composer ya, sehari kelar. Sehari kita tim kreatif kita kayak bertiga gitu, berempat ke studionya si music composer, terus kita bikin lagunya dalam 1 hari. Kelar. Lagu kelar. Sulap. Sekarang penari gitu. Oke, ada nih dance, ada choreographer. Ya udah, bikinin kayak 1 menit setengah doang kok. Bikinin aja koreografinya. Oke. Besok tapi lusa syuting ya gitu. Langsung dance company-nya kayak what the. Akhirnya tetap bisa lusa syuting. Abis itu di hari itu juga kita syuting di studio. Hari itu tuh mulai jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita syuting, jam 3 kita kelar, jam 3.30 aku sama tim kreatif udah on the way ke airport langsung ke Bali. Di Bali sama tim kreatif yang lain, sama videographer, fotografer, langsung survei ke pantai. Terus kita udah nggak mau pakai koreografer lagi, langsung mikirnya oke, kita semua staff Bali United di Bali dan beberapa pemain harus hadir besok di pantai jam 6 pagi. Kita mau nari pagi. Ya udah, akhirnya ya udah syuting di 2 lokasi, di
kurang 1 minggu bikin original music, langsung besoknya launch. Jadi editornya tuh cuma punya 1 hari untuk edit. Mantap. Gokil. Baliku. You are listening Gerda Talks. Ya, kita ada challenge apa untuk Kak Dika? Sebenarnya kita pengen tahu lebih lanjut, tapi dengan pertanyaan yang rapid question gitu, challenge-nya. Jadi harus dijawab dengan cepat kayak gitu. Saya jawab secepatnya. Jadi siap? Iya. Siap-siap aja ya. Oke. Ini langsung aja ya, selain Bali United, klub Liga 1 yang punya konten media sosial paling bagus siapa sih? Alasannya enggak? 1 aja atau bisa beberapa? 1 aja boleh. Persib, dia alasannya selalu rapi, photoshootnya selalu kreatif, mereka bikin GIF, stickers, bagus lah. Dika, biasanya pemain yang paling susah di brief dan yang paling gampang di brief siapa sih? Waduh, ini susah banget. Paling gampang, rata-rata semuanya lumayan gampang sih. Sebut yang dong. Paling gampang. Siapa tahu pemain timnas. Sebenarnya rata-rata mereka tuh sangat kolaboratif. Gavin itu di brief lumayan sangat responsif lah, maksudnya sangat mengerti brief. Mungkin karena dia juga sangat dia aktif di social media juga. Jadi rata-rata pemain yang aktif di social media itu sangat gampang di brief. Kayak Lily Pali gitu kan, Spaso gitu. Itu karena mereka udah sering aktif di social media. Sebenarnya bukannya yang lain susah, tapi karena mungkin juga nggak terlalu main di social media kan. Jadi kadang misalnya kayak dan keterbatasan keterbatasan bahasa, misalnya kayak Melvin atau Paulo kan, atau dia kan mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi untuk konten-konten kan juga kita terbatas buatnya. Bukannya mereka susah di brief sih, cuman karena tidak fasih bahasa Indonesia aja gitu. Jadi kadang ada maksudnya susah untuk berkomunikasi, tapi rata-rata tim kita sih lumayan bisa bahasa Inggris. Cuman kan untuk konten yang nantinya jadi untuk orang-orang yang cuma bisa bahasa Indonesia, lebih baik pemain yang bisa bahasa Indonesia kan. Gitu sih. Jadi bukannya yang ini sering ribet apa segala macam. Okay. Aku mau tanya. Jadi pilih salah satu di antara yang aku sebutin ini ya. Konten requestan dari supporter atau requestan dari sponsor? Waduh, ini susah banget, nggak bisa dua-duanya ya. Aku tahu jawaban yang sangat tepat untuk ini. Jadi requestan dari sponsor kita cocokin sama requestan dari supporter, kita jadiin satu konten yang luar biasa. Di mix up. Wise sekali. Itu mesti kreatif pikirnya. Sangat diplomatis, Ji. Lanjut, Ji. Konten di dalam lapangan atau di luar lapangan? Aku suka di luar lapangan. Kenapa? Oh ya, alas aja. Karena kalau di dalam lapangan, kalau misalnya di luar lapangan tuh kita bisa lebih dalam, lebih kayak bisa lebih kreatif untuk bikinnya. Tapi kalau di dalam lapangan, yang paling penting di dalam lapangan itu adalah pertandingannya. Jadi kita jangan terlalu ganggu-gugat sama apa yang terjadi di lapangan. Karena itu udah drama sendiri. Tapi kalau di luar lapangan, kita bisa bikin sekreatif mungkin untuk tetap engagementnya bagus. Asik. Oke, lanjut Mas Ger. Pertanyaan selanjutnya, kan udah banyak banget nih selama 1 tahun ini nih Dika pegang kreatifnya. Konten paling favorit dari Bali United dari Dika sendiri nih apa sih? Satu aja. Apa? Satu aja? Satu aja.
Aduh, susah banget. Satu ya. Tuh, oh my god. Aku ada 2. Terfavorit. Jangan dong, satu aja. Satu aja, aku suka banget sama jersey. Yang launch. Jersey launch, yes. Oke. Dan karena produksiannya paling seru kalau menurut aku. Jadi proses di belakangnya paling seru. Ya maksudnya hasilnya aku juga tetap suka banget, tapi aku lebih paling memorable itu si proses waktu pembuatannya. Jadi kenapa menurut aku konten itu kayak di hati aku selalu gitu. Yoi. Oke Ji, lanjut Ji. Ini pertanyaan yang tadi kan Dika ngomongin soal Mas Gar nanya soal pemain yang paling gampang dan susah untuk di brief ya. Nah kalau pertanyaanku, menurut Dika siapa pemain paling favorit bagi Dika untuk diajak kerjasama? Wow. Satu aja satu. Favorit diajak kerjasama. Yang misalkan ngasih ke kontennya jadi bagus. Iya. Ngasih impresinya bagus atau gimana? Aku ada beberapa sih, tapi kalau misalnya aku harus pilih satu, mungkin aku pilih Gavin. Alasannya karena jomblo ya, lagi jomblo. Karena sangat kooperatif. Kalau kooperatif. Sangat itu loh yang aku bilang tadi, karena aktif di sosial media. Jadi kalau misalnya misalnya photoshoot gitu. Jadi dia tuh bener-bener kayak mau lihat dong hasil photoshootnya. Oh kayaknya badan gua kurang ke kanan ya atau kurang ke kiri gitu. Iya. Jadi kayak dia tuh udah bisa ngarahin diri sendiri sebelum kita ngarahin gitu. Dari pertama juga waktu dia baru syuting player announcement gitu udah bisa mikir-mikir gaya sendiri. Jadi iya di situ sih kayak mempermudah jobnya kreatif. Oh itu alasannya. Iya gitu. Oke Dika, mungkin ada update dari Dika kalau misalnya Bali United mau ngapain atau mungkin Dika bisa ditemuin di mana di sosial medianya? Kalau misalkan supporter mau nanya-nanya kayak gitu. Oh, jangan lupa follow Bali United FC aja. Kalau yang belum. Terus update-nya apa ya? Pokoknya kita lagi fokus galang dana untuk COVID. Kita bantu rumah sakit di COVID. Rumah sakit di Bali untuk alat-alat APD. Terus kita akan launching sesuatu project, tapi belum boleh saya bocorkan. Masih rahasia. Rahasia. Jangan lupa juga untuk nonton terus IG live kita. Kita ada weekly masterclass. Itu aja sih. Oke, siap. Kalau Dika sosmednya nggak mau dibagi nih, mungkin ada sobat-sobat Garuda yang penasaran dengan siapa sosok nama saya aja Dika Himawan, itu udah sosmednya. Gampang Ji carinya Ji. Jadi buat sobat Garuda yang kepo-kepo nih pengen tahu atau pengen tanya-tanya kayak gitu, mungkin bisa langsung menuju ke Instagramnya Dika atau mungkin ya yang tadi kayak Dika bilang di sosmednya Bali United. Aku sering liatin kok DM. DM Facebook ya? DM Facebook dan Instagram. Iya. Oke, mungkin cukup sekian Sobat Garuda untuk episode kali ini. Makasih banyak udah dengerin. Dika juga makasih banyak udah berbagi di sini. Terima kasih. Makasih banyak Dika. Siap. Wah, Siap. Siap. Seperti biasa buat Sobat Garuda yang mau request untuk mau ibaratnya cari tahu apa tentang industri sepak bola, teman-teman bisa request temanya apa? Tema, bahasan atau mungkin pembicara gitu Ji. Betul. Bisa langsung DM di Instagramnya PSSI atau mention di Twitternya PSSI atau tinggalin komentar di Facebook dan YouTube-nya PSSI. Betul Mas Gar? Betul sekali Ji. Oke, itu aja cukup sekian. Dah. Oke, bye. Thank you. You have been listening Garda Talks.